Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat remaja Bustanul Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita masih dipertemukan bulan mulia Syahrul Mubarak, bulan penuh dengan keistimewaan, bulan ampunan, bulan kesabaran yang di dalamnya ada malam yang istimewa, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in, pada siapa saja umat beliau yang senantiasa istiqomah untuk berjuang tegaknya kehidupan Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditetapkan Allah mendapat syafaat dari baginda besar Muhammad SAW. Para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik hari ini adalah tentang sistem pergaulan Islam. Di Quran surat Al-Isra ayat 32 itu disebutkan وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Berkaitan dengan zina ini, kita bisa mengambil dua hal, yaitu tentang fikroh dan torikoh. Apa itu fikroh? Fikroh itu adalah akidah akliyah yang menghasilkan konsep. Sehingga apa? Kalau ada larangan zina, wala taqrabuz zina tadi, hanya sebuah fikroh. Maka bagaimana Islam menjadikan sistem ini komprehensif? Maka harus ada torikoh. Torikoh itu apa? Metode untuk melaksanakan konsep. Kemudian yang kedua adalah cara mendakwahkan konsepnya. Yang ketiga adalah cara melindungi konsep. Nah, 3 unsur ini sangat penting. Hanya dengan fikroh dan torikoh tadi, ternyata kalau kita lihat fakta-fakta yang terjadi di Indonesia, misalnya Departemen Kesehatan ya, BKKBN itu menyebutkan, ada survei yang menyebutkan tahun 2008 itu 62,7% di sekolah tertentu itu sudah tidak perawan. Nah, ini kelas anak SMP dan SMA. Tahun 2003 ini 5,2% remaja umur 13 sampai 17 tahun itu pernah berhubungan seks. Nah, ini sangat memprihatinkan. Ini survei dari IDAI ya, AI. Nah, ini bagaimana dengan pencegahan itu? Maka tidak cukup hanya dengan fikroh, pemikiran ya, tetapi ada namanya torikoh. Bagaimana cara mewujudkan konsep tadi? Yang pertama, Islam memerintahkan tentang Ghodul Basar, perintah untuk menundukkan pandangan. Maka apa? Dalam Islam nanti setiap orang harus menundukkan pandangan. Kemudian yang kedua, ada namanya kholwat, larangan kholwat, berdua-duaan. Yang ketiga adalah ikhtilat, bercampurnya laki dan perempuan. Nah, ini mengapa? Karena bercampurnya tadi akan menimbulkan dampak. Tatkala kehidupan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kemudian dia berkumpul, akan menimbulkan dampak. Kalau laki-laki ketemu laki mungkin gelut, tapi laki-laki perempuan akan menimbulkan dampak yang lebih jauh. Termasuk nanti kalau terjadi perzinahan, kemudian dia punya anak, maka status warisnya akan terputus. Itu sangat berbahaya. Kemudian yang tanggung jawab siapa akan berbahaya. Nah, kemudian ada yang keempat itu tabaruj, menampilkan pesona. Nah, pesona itu apa? Ya tidak boleh gitu. Seorang wanita pakai minyak wangi 1 kilo dipakai semuanya. Itu kan mengganggu orang dan membuat daya tarik tersendiri. Nah, ini larangan tabaruj. Kemudian pornografi dan pornoaksi. Juga pendidikan Islam, mengajari bagaimana sistem pergaulan Islam, bagaimana akidah Islam yang kuat, bagaimana setiap tindakannya tadi terikat dan mengikatkan diri pada hukum syariat Islam. Nah, itu menjadi penting. Kemudian ada lagi yang lain, yaitu kehidupan umum dan kehidupan khusus. Tatkala kehidupan khusus di rumah, itu boleh tidak pakai jilbab. Tetapi ada orang lain masuk ke rumah dia yang bukan mahramnya, maka harus menggunakan pakaian syar'i. Nah, pakaian syar'i itu apa? Kalau kepala sampai menutup dada itu pakai khimar. Nah, khimar itu adalah kerudung. Kemudian apa? Juyub. Nah, ada ayat disebut min jalabina, ulurkan pakaianmu sampai ke mata kaki. Nah, itu yang disebut dengan istilahnya kalau sekarang itu apa ya? Gamis ya, kain gamis. Nah, itu adalah kewajiban syar'i secara Islam.
Kemudian juga di dalam muamalah apa boleh, tetapi hanya pada batas-batas tertentu, pada interaksi tertentu, dan itu akan berpisah dan tidak boleh masuk ke dalam khalwat dan ikhtilat. Nah, hukum Islam sebetulnya itu adalah satu jawajir dan jawabir. Jawajir itu apa? Jawajir itu adalah pencegah, kemudian jawabir itu adalah penebus dosa. Maka apa? Tatkala berbicara tentang sistem pergaulan, di situ juga ada sistem nizam istimai, juga ada sistem sosial gitu loh. Dalam Islam nanti, kalau Islam tegak sebuah sistem, maka yang berzina, bujang dan biasa dicambuk 100 kali. Kalau sudah muhson, seorang punya suami, istri dan berzina, maka dia dihukum rajam. Maka Islam adalah sebuah sistem yang kafah dalam sistem pergaulan. Maka daripada itu, kaitannya dengan larangan tentang pergaulan bebas tadi, tidak ada istilah pacaran yang Islami, tidak ada. Apa pacaran Islam itu kemudian kita berdua-duaan, sholat duha dulu, kemudian wudhu dulu, terus pacarannya di bawah beduk, tidak ada. Artinya dalam Islam itu konsep pergaulan itu diatur dengan sedemikian rupa, sehingga apa? Kalau sampai terjadi pacaran gimana? Ada konsep sosial gitu loh. Dulu di tegaknya sistem Islam di Madinah itu orang-orang yang berpacaran itu diasingkan di sebuah tempat atau dikasih hukuman namanya takzir yang tidak tertulis langsung di dalam Al-Quran dan Hadis, kemudian diambil pendapat dikiaskan ya, kemudian diambil sebuah hukuman yang disebut dengan oleh pemimpin Islam pada saat itu namanya takzir, bisa dicambuk, bisa dan lain sebagainya. Nah ini tatkala dilakukan dengan sesungguh antara fikroh dan thoriqohnya itu menyatu, itu menjadi pribadi yang istimewa seorang muslim. Karena apa? Orang mau melakukan itu akan takut gitu. Kenapa takut? Karena ada hukuman konsep sistem sosial, ada sistem sosial yang diberlakukan. Kalau sekarang mengapa bebas? Karena orang yang melakukan berzinahan itu tidak dihukum gitu loh. Pada saat itu ada hukumannya, yaitu yang bujang gadis dicambuk 100 kali, yang sudah suami menikah itu dirajam. Dan inilah yang menyebabkan tingginya Islam. Bagaimana kalau sampai terjadi? Kalau sampai terjadi perzinahan itu berarti apa? Yang dirajam tadi akan menghapuskan dosa-dosa zinanya itu. Maka hebatnya Islam, konsepnya itu tidak hanya sebagai pencegah, tapi juga sebagai penebus dosa. Nah ini luar biasa Islam. Maka apa? Tatkala diterapkan, dijadikan sebuah sistem, maka pergaulan Islam akan baik, keluarga akan baik, dan tentu nanti akan menjadikan ketakwaan itu tidak hanya ketakwaan individu, tapi ketakwaan individu, ketakwaan publik, dan ketakwaan negara. Maka negara akan membangun peradaban yang hebat. Karena apa? Keluarganya bagus, individunya bagus, kemudian di masyarakat menjadi masyarakat yang bagus karena sistem itu diterapkan, kemudian akan menghasilkan pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin peradaban yang mereka saksiahnya atau kepribadiannya Islam dan menjaga pemikiran dan perasaannya berdasarkan syariat Islam. Bagaimana dengan sistem ini? Apakah sistem ini perlu dilakukan? Tentu. Maka apa? Kita semua yuk mendakwakan Islam, menjadikan Islam sebagai sistem hidup. Maka apa? Tidak ada keberkahan di bumi ini kecuali keberkahan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya berkah? Maka kita harus mengikuti bahwa akidah itu tidak hanya membenarkan tasdikul jasam, membenarkan secara pasti bahwa Allah Tuhan kita, tapi adalah menjadikan Al-Quran sebagai sistem hidup kita. Maka apa? Tidak ada yang tertinggi, nilai tertinggi bagi seorang muslim kecuali menjadikan hukum-hukum syarak sebagai tolok ukur perbuatan kita. Dengan begitu, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang baik, individu kita menjadi baik, keluarga kita menjadi baik, dan negara menjadi baik. Itulah sistem Islam yang luar biasa, yang merupakan problem solving terhadap berbagai permasalahan. Dengan syariat Islam, dengan kemuliaan Islam, maka kita akan menjadi pejuang yang istimewa, menjadi pemuda yang tangguh, menjadi agen perubahan sosial yang baik, akan menjadikan Islam sebagai pemimpin dunia, menjadikan Islam sebagai pemimpin peradaban, termasuk remaja-remaja yang mengikuti jejak Rasulullah, melanjutkan risalah dan menjadi pembela Islam terpercaya. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.